istri owner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mbak Hoyer. Kali ini aku ada Suara Bumi Lampung. Ini juga sekaligus studio mini untuk kita bisa takso dengan media daring. Cukup luar biasa terobosan yang dilakukan oleh SBL di tengah pandemi COVID-19 ini tetap bisa berkarya, tetap bisa memberikan manfaat bagi kita semua yang membutuhkan informasi-informasi, juga pengetahuan-pengetahuan, karena banyak sekali tema-tema yang dibahas di channel SBL Suara Bumi Lampung. Luar biasa pada malam hari ini dengan tema menjaga kualitas demokrasi dalam Pilkada 2020. Ya, berbicara seputar demokrasi. Demokrasi sendiri merupakan kedaulatan rakyat yang tetap harus dijunjung tinggi tentunya. Lalu yang menjadi pertanyaan kita bersama yakni bagaimana kualitas demokrasi di negeri ini. Dan malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber luar biasa. Beliau adalah tokoh perempuan di Provinsi Lampung yang memimpin salah satu lembaga negara yang bergerak di ruang kepemiluan. Di samping saya sudah ada Ibu Fatul Hoyriah yang biasa kita sapa dengan Mbak Hoyer. Assalamualaikum Mbak Hoyer. Luar biasa. Beliau ini luar biasa sekali rekan-rekan. Saya termasuk salah satu fans beliau. Saya juga terpukau sama Nana ini. Luar biasa sekali nih Mbak. Kita akan bincang seputar demokrasi di ranah Bawaslu nih Mbak. Menarik sekali ya Mbak ya. Iya. Bicara demokrasi dan Bawaslu. Tentunya ada keterkaitan antara keduanya begitu ya Mbak ya. Nanti agar rekan-rekan SBL yang ada di rumah paham seperti apa sih dan apa sih serta tujuan apa sih demokrasi itu sendiri di ranah atau di ruang Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu sendiri, monggo Mbak. Iya. Ini kan kita sedang menghadapi atau melaksanakan pilkada serentak tahun 2020. Betul. Kita laksanakan pilkada di tengah pandemi COVID. Pilkada ini kan ruang kita untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintahan yang saat ini sedang berkuasa. Kemudian juga bagaimana kita menyiapkan kepemimpinan selanjutnya akan seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, tentu sebagai penyelenggara pemilu, dalam hal ini pengawas pemilu, gitu ya, punya tanggung jawab untuk menjaga kualitas demokrasi ini, meskipun pilkada ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID. Karena kualitas demokrasi atau kualitas penyelenggaraan pilkada itu menjadi harga mati yang harus kemudian dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Jadi memang menjadi tanggung jawab kami begitu ya, juga seluruh masyarakat tentunya, bukan hanya penyelenggara pemilu, untuk bersama-sama gotong royong mengawal proses demokrasi di Lampung. Kira-kira apa aja sih Mbak faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas demokrasi hari ini? Banyak ya. Salah satunya misalnya faktor yang mempengaruhi kualitas demokrasi itu soal kejelasan regulasi. Jadi ini sangat dipentingkan, sangat penting dalam kita menjaga kualitas demokrasi dengan adanya regulasi yang jelas. Misalnya regulasi ini bukan hanya soal
undang-undang secara umum, misalnya sekarang ini pilkada kita kan menggunakan Undang-Undang 10 2016, tapi juga aturan-aturan terkait lainnya, misalkan peraturan-peraturan teknis gitu ya, peraturan KPU, peraturan Bawaslu dan lain-lainnya. Ini harus jelas bagaimana pelaksanaan pilkada ini dilakukan di tengah pandemi COVID. Kita kan tahu bersama kemarin pilkada itu direaktivasi lagi, itu kan tidak dalam waktu yang sangat cepat begitu diketok ini dimulai, semua langsung bergerak dan regulasi juga sembari jalan itu disiapkan gitu. Tahapan sudah mulai, ketentuan-ketentuan terkait dengan teknis pelaksanaan tahapan di tengah pandemi COVID itu sambil berjalan gitu. Sudah berjalan Mbak ya? Sudah. Nah, itu menjadi salah satu faktor ya. Kemudian yang kedua, faktor lainnya adalah ketaatan peserta pemilu terhadap regulasi. Nah, itu Mbak, pilkada ini. peserta. Itu juga menjadi salah satu faktor kualitas demokrasi. Kemudian yang ketiga juga tentu bagaimana integritas penyelenggara pemilu kami ini, baik KPU, Bawaslu beserta seluruh jajaran, juga bagaimana integritas penyelenggaraannya. Bukan hanya integritas penyelenggaranya, tapi juga integritas penyelenggaraan tahapan ini dilakukan. Kemudian faktor lainnya yang kelima, soal partisipasi masyarakat. Ini juga menjadi sangat penting, bagaimana masyarakat harus berperan aktif sejak dini ya. Kalau partisipasi yang dalam perspektif pengawas pemilu itu bukan hanya masyarakat hadir ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020 nanti, tetapi sejak awal nih, misalnya seperti SBL ini bagian dari partisipasi masyarakat dalam pilkada. Itu dalam perspektif kami, karena sejak sekarang sudah mulai nih diskusi-diskusi semacam ini kan bagian dari bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat, bagaimana memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Oh, aturan-aturan pemilu seperti ini begitu ya. Bagaimana penyelenggara pemilu melaksanakan tahapan, bagaimana pengawas pemilu melakukan pengawasan dan seterusnya. Ini menjadi sangat penting dan SBL mengambil peran ini bagian tadi bagaimana partisipasi masyarakat itu juga menjadi faktor penting terwujudnya kualitas demokrasi. Itu SBL. Nih Mbak, berbicara tentang demokrasi, kualitas demokrasi sendiri. Kira-kira apa sih yang dilakukan oleh beberapa elemen nih, misalkan penyelenggara pemilu sendiri, lalu peserta pemilu maupun pemilih pemilu guna menjaga kualitas demokrasi hari ini? Banyak ya ini yang saya bilang misalnya seperti yang dilakukan SBL salah satunya. Terus bagaimana masyarakat atau pemilih begitu sejak dini menyadari nih kepeduliannya terhadap pemilu, misalkan mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih belum nih dalam DPT 2020 nanti gitu ya. Kalau sekarang ini kan masih tahapan coklit nih, KPU sedang melaksanakan coklit itu pendataan pemilih dari rumah ke rumah. Kalau ada yang belum didatangi oleh petugas pemutakhiran data pemilih, ini bisa menyampaikan informasi kepada pengawas pemilu. Itu juga bagian dari partisipasi masyarakat. Kemudian misalnya turut serta aktif mensosialisasikan pilkada ini akan dilaksanakan pada 9 Desember, kemudian tetap memperhatikan protokol COVID begitu ya. Itu saya pikir bagian dari peran-peran yang bisa dilakukan, terutama juga generasi milenial ya, pemilih-pemilih pemula itu juga bisa mengambil peran-peran itu, membantu pengawas pemilu menjadi influence di tengah-tengah masyarakat untuk bisa menghadirkan pemilu yang sehat, pemilu yang berintegritas, yang bisa memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat di Lampung. Jadi jangan sampai pilkada ini kemudian masyarakat jadi khawatir nih, aduh pilkada di tengah pandemi COVID gitu, nanti membahayakan nggak gitu. Itu kita semua yang anak-anak muda yang sudah tercerahkan itu harus bisa memberikan informasi yang menyehatkan ini kepada masyarakat. Menurut Mbak Oir sendiri nih, selaku Ketua Bawaslu Provinsi Lampung kan, untuk menghadapi pilkada 2020 ini sejauh apa sih Mbak kualitas demokrasi hari ini?
untuk di Provinsi Lampung sendiri? Saya pikir kita sudah semakin baik ya. Kita sudah semakin dewasa. Karena sebenarnya juga Indonesia ini kan sudah terlatih ya. Kita sudah pernah pemilu itu dari sudah pernah mengalami fase-fase yang seperti sekarang ini kan kita menghadapi pilkada di tengah pandemi COVID. Dulu di era Orde Baru kita juga pernah mengalami bagaimana melaksanakan pilkada dari Orde Baru ke Orde Reformasi ya kan. Jadi sebenarnya masyarakat kita juga sudah semakin dewasa dan khususnya untuk di Lampung saya pikir kita juga sudah sangat lebih baik lagi, tapi masih banyak PR yang menjadi catatan kita semua bagaimana kualitas demokrasi ini bisa kita jaga di pilkada di Lampung ini. Misalnya jangan sampai ada politik uang, kemudian netralitas ASN, politisasi birokrasi, penyalahgunaan wewenang dan lain-lainnya itu juga menjadi PR penting kita semua. Tapi sih sudah lebih baik. Saya jadi penyelenggara pemilu kan dari 2012 ya. Sudah ada beberapa pilkada, pemilu ya, baik pilpres maupun juga pemilu legislatif itu sudah ada beberapa periode yang saya terlibat secara langsung. Itu menurut saya Lampung itu semakin baik lagi. Berangsur membaik ya, Mbak ya. Baik dari sisi penyelenggara maupun dari sisi penyelenggara. Saya ingat 2014 itu banyak sekali penyelenggara yang kita proses karena ada persoalan di sisi integritas. Juga ada yang terkena pidana pemilu begitu ya. Tapi semakin kesini itu semakin baik lagi. Sudah tidak ditemukan lagi misalnya ada pergeseran suara gitu ya, yang itu baru kita ketahui ketika rekap di provinsi gitu. Kemarin masih ada tapi kita bisa deteksi dini gitu. Di tingkat kecamatan aja kita sudah bisa ketahui, oh ini ada pergeseran. Di tingkat kabupaten kita sudah ketahui. Itu juga bagian dari bukti bahwa penyelenggara pemilu juga masyarakat itu sudah aware dan kualitas demokrasi kita semakin baik. Biasa. Beri semangat dulu dong untuk Bawaslu Provinsi hari ini. Mbak, masih berbicara lingkup hal-hal pelanggaran nih Mbak ya. Dari data yang sudah kami tangkap nih, per tanggal 7 Juli 2020 terjadi pelanggaran yang sedang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Kota di Provinsi Lampung. Adalah 3 laporan pelanggaran dan 24 temuan pelanggaran. Nah, berarti ada 24 pelanggaran ya Mbak ya yang sedang ditangani. Dan dari jumlah tersebut pertanyaan Nana, pelanggaran apa saja yang sering terjadi di lapangan dan pelaku pelanggaran sendiri lebih dominan ke apa nih Mbak? Yang kita tangani sekarang ini masih pada pelanggaran netralitas ASN. Karena belum ada peserta pemilunya, belum ada pesertanya, belum ada pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU. Jadi dari beberapa tadi yang disebutkan sama Nana itu lebih banyak terkait dengan netralitas ASN. Misalnya ada ASN yang mendaftarkan diri sebagai calon, mendeklarasikan diri sebagai calon. Ada ASN yang menunjukkan keberpihakannya di media sosial dengan share berita-berita tentang pencalonan begitu ya, dan seterusnya itu terkait dengan netralitas ASN. Jadi yang menjadi fokus kita saat ini karena tahapan penetapan calon itu belum dimulai, maka itu netralitas ASN yang lebih banyak terjadi saat ini. Tapi kalau nanti tentu lebih variatif lagi. Ini Mbak, emang nggak ada pencegahan ya Mbak sebelumnya? Atau memang Bawaslu sendiri sudah menangani ketika sudah ada perkara seperti ini baru ditangani atau gimana Mbak? Dia juga sih. Pertanyaan Mbak. Enggak juga. Jadi pencegahan sebelumnya. Bawaslu itu kan diberi kewenangan untuk melakukan pencegahan, melakukan pengawasan, melakukan penanganan pelanggaran dan melakukan penyelesaian sengketa proses. Jadi secara umum ada 4 nih tugas dan kewenangan pengawas pemilu ya. Nah, fungsi pencegahan ini kita lakukan di awal tahapan. Kita sudah melakukan sosialisasi netralitas ASN baik melalui media sosial, termasuk juga mengirimkan himbauan kepada instansi-instansi pemerintah gitu ya, bupati, wali kota, camat, lurah gitu, kepala desa dan seterusnya
Itu kita sudah pernah kirimi surat. Jajaran pengawas kita di tingkat lapangan juga pernah berkomunikasi secara langsung, menyampaikan terkait dengan larangan-larangan terkait dengan netralitas ASN itu. Tapi memang ada juga yang masih melakukan itu, dan tentu ketika kita mendapati masih ada ASN yang melakukan sesuatu yang kemudian itu dilarang oleh ketentuan, maka kita melakukan proses penindakan. Jadi pencegahan kita lakukan itu sebelum pelanggaran ini dilakukan. Tetap ya Mbak ya. Tapi ya kan upaya ya, namanya mencegah itu kan berorientasi pada hasil. Kalau penindakan berorientasi pada proses. Jadi kerja-kerja pencegahan itu kan kerja-kerja yang tidak bisa dikualitatifkan. Itu kerja bersifat himbauan dan lain sebagainya, itu kita lakukan. Tapi tentu juga kita tidak bisa membiarkan ketika tetap ada yang melakukan pelanggaran. Tetap aja ya Mbak ya. Kira-kira apa aja sih Mbak pelanggaran yang terjadi di masyarakat, baik parpol sendiri, lalu peserta sendiri, lalu penyelenggara? Baik. Banyak kalau dari sisi penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilihan gitu ya, KPU, Bawaslu, itu juga sangat mungkin menjadi pelanggar, menjadi orang yang gitu, kemudian Mbak? melanggar gitu, Gitu ya Mbak ya. Itu terkait dengan kode etik. Misalnya pengawas pemilu itu tidak boleh berpihak. Kita kan punya kewenangan tadi yang saya ceritakan, punya kewenangan ngawasin, punya kewenangan menangani pelanggaran. Tidak boleh misalnya ada 2 calon di Lampung Tengah, kemudian ada laporan dari calon A kita tangani, ada laporan dari calon B nggak kita tangani, itu nggak boleh. Itu berarti sebagai pengawas pemilu kita sudah melanggar. Atau KPU misalnya ada 5 pasangan calon yang mendaftar, ini sebenarnya ada yang tidak memenuhi syarat tapi tetap ditetapkan oleh KPU. Nah itu juga KPU-nya berarti yang melanggar. Tapi juga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh peserta pemilu, misalnya melakukan politik uang, kemudian politisasi birokrasi bagi petahana, begitu ya, menggunakan kegiatan pemerintah atau anggaran pemerintah untuk kepentingan Ada ya Mbak ya? Ada, biasanya ini berpotensi terjadi di wilayah-wilayah yang ada calon petahananya, kepala daerah yang kembali mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Dan banyak lagi. Masih banyak ya Mbak ya? Masih banyak varian. Ini Mbak Nana juga pernah dengar bahwa dalam proses peserta pemilu, dalam mekanisme kaderisasi partai yang ada, kadang dia bukan kader partai, tiba-tiba bisa mendapat rekomendasi partai sebagai peserta pemilu, baik pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota sendiri. Apakah ini mempengaruhi kualitas demokrasi pilkada sendiri, Mbak? Iya juga, iya Mbak ya. Iya, karena memang tidak ini mungkin terjadi begitu. Bisa Ya, ya, saya Mbak, contohkan di Lampung ya. Di Lampung ini ada beberapa ASN yang kemudian mendaftar ke partai politik untuk menjadi calon. Automatically kan yang bersangkutan bukan kader partai itu. Tapi dia kemudian karena kita kan tidak tahu nih sekarang rekomendasinya untuk siapa. Kan sekarang masih mungkin untuk berubah-berubah karena belum masuk masa pendaftaran calon. Tapi itu sudah bagian dari indikator bahwa kemungkinan non kader itu kemudian diberi rekomendasi oleh partai itu ada. Dan tentu kalau dari sisi apakah kemudian itu mempengaruhi kualitas demokrasi, saya pikir iya, karena bagaimanapun proses sebenarnya partai politik itu kan diberikan mandat oleh undang-undang untuk melakukan kaderisasi kepemimpinan, menyiapkan bagaimana kepemimpinan di Republik Indonesia itu betul-betul adalah orang-orang yang sesuai dengan harapan rakyat, begitu kan, sehingga mereka yang diberi anggaran oleh negara ini, partai politik ini kan diberi anggaran oleh negara. Tentunya semestinya itu ya mempersiapkan orang-orang internal partai politik gitu. Tapi itu bukan ranahnya pengawas pemilu ya. Oh begitu Mbak. Sebenarnya untuk mengawasi apakah dia kader partai atau bukan yang dicalonkan. Tapi kami hanya melihat apakah pasangan calon ini mendapat rekomendasi dari DPP partai politik atau tidak. Itu saja kalau kita tidak lihat apakah dia kader partai atau bukan. Selain itu apa lagi Mbak?
apalagi ya? Apa maksudnya? Pelanggaran yang memang hari ini sering terjadi gitu Mbak. Sepertinya rekan-rekan SDL di rumah luar biasa ingin tahu Bawaslu, ketua Bawaslu yang paling apa sering sih sebenarnya yang terjadi di Provinsi Lampung? tidak apa yang tidak bisa terhindari. Betul. Dan itu menjadi penyakit, Gimana, Mbak? mempengaruhi kualitas demokrasi, kualitas penyelenggaraan pilkada itu adalah politik uang. Nah Itu itu paling selalu, ini, Mbak, ya? iya itu selalu menjadi selalu muncul di setiap pemilu, baik itu pemilu nasional maupun juga pilkada. Itu selalu saja ada. Bagaimana kemudian kita semua masyarakat itu bisa gotong royong ini bareng-bareng untuk memerangi politik uang agar nih kita yang anak-anak muda ini yang dari kampung ya kan yang bukan dari berasal dari keluarga kaya gitu, bukan dari kalangan pejabat, itu harus bisa punya mimpi untuk menjadi pejabat di Republik ini. Nah, luar biasa. Kalau kita bisa memerangi politik uang. Tapi kalau hari ini kita kompromi gitu ya, Mbak, ya? Iya. Kalau hari ini kita kompromi dengan politik uang, maka kita harus ngubur tuh mimpi-mimpi itu. Karena nggak mungkin dong kita bisa menjadi pemimpin di Republik ini kalau kita nggak punya uang. Betul. Makanya anak-anak muda itu harus betul-betul kerja keras untuk bisa melawan politik uang. Pemilu itu, pilkada itu harus betul-betul menghasilkan pemimpin-pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat. Betul-betul bisa mewakili keinginan masyarakat khususnya di Lampung. Betul. Dan kita yang anak-anak muda ini harus mengambil perannya. Luar biasa. Masih seputar kualitas demokrasi tetap di Suara Bumi Lampung. Luar biasa. Nih Mbak, masih berbicara terkait kualitas demokrasi nih Mbak. Kita kembali lagi ke pelanggaran nih Mbak. Pelanggaran yang terjadi menyongsong pilkada tahun 2020 nih Mbak. Tadi sempat terlontar oleh Mbak Wesi terkait politik uang nih Mbak, menarik sekali. Kira-kira peserta sendiri hari ini sudah terlacak atau belum Mbak terkait politik uang sejauh ini? Kalau sekarang kan belum ada peserta, belum nih. Dan tahapannya masih tahapan sosialisasi. Oh, belum sampai sana ya Mbak. Jadi pas para bakal calon ini, yang orang-orang yang punya keinginan menjadi calon ini di 8 kabupaten kota ini belum ada yang ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. Jadi kita belum bisa kategorikan ini sebagai pelanggaran oleh peserta. Tetapi memang ada potensi akan terjadinya politik uang pada pilkada nanti. Kita bisa melihat misalnya ada beberapa bakal calon yang sudah melakukan sosialisasi itu dengan membagikan sembako atas nama bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19 gitu ya. Termasuk juga kepala daerah atau pemerintah daerah yang memberikan bantuan COVID kepada masyarakat juga kita dapati ada beberapa yang berpotensi itu kemudian dipolitisasi untuk kepentingan. Tapi memang ini potensi ya, bukan betul terjadi. Nah, tetapi kita sudah lakukan pencegahan, kita sudah ingatkan, dan pada beberapa waktu yang lalu setelah kita melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, Pak Gubernur, kemudian Gubernur memberikan surat edaran kepada seluruh bupati wali kota yang ada di Lampung pada saat memberikan bantuan COVID itu tidak menempel foto, tapi cukup logo pemerintah daerah. Itu bagian dari komitmen yang kita tuntut, komitmen pemerintah daerah bahwa bantuan ini diberikan menggunakan APBD, ini menggunakan uang rakyat gitu ya. Sehingga kita dorong untuk hanya logo pemerintah daerah saja yang ditempel. Realnya bagaimana Mbak? Ya, itu dilakukan di fase selanjutnya ya. Kalau di fase pertama kan kita dapati bantuan-bantuan itu semua ada foto kepala daerah gitu. Hampir di semua wilayah. Oh, hari ini seperti itu ya Mbak ya. Tapi diinstruksikan untuk tidak menempel foto kepala daerah, karena kepala daerah kan mau nyalon lagi tuh. Jadi kita
himbau untuk tidak nempel itu, tapi cukup logo pemerintah daerahnya saja. Mbak berbicara terkait bagaimana tata kelola pengawasan dari Bawaslu sendiri terhadap pelaksanaan pemilu yang meliputi daripada peserta pemilu dan pemilih agar perjalanan pemilu ini berkualitas. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, secara umum tugas dan wewenang pengawas pemilu itu kan melakukan pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses. Nah, dalam melaksanakan 4 fungsi ini, tentu Bawaslu beserta seluruh jajarannya itu melakukan kerja-kerja kolektif. Karena pengawasan ini kan bukan hanya menjadi tanggung jawab teman-teman yang di kabupaten kota yang melaksanakan pilkada, tapi tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab bersama dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwasjam, pengawas kelurahan atau desa, juga pengawas TPS nantinya. Nah, untuk itu kemudian kita mulainya itu kan kita melakukan deteksi dini terhadap potensi-potensi rawan di setiap tahapan. Misalnya saat ini kita sedang melaksanakan tahapan coklit DPT. Kita melakukan pemetaan nih, deteksi apa aja pelanggaran yang mungkin terjadi di tahapan coklit. Misalnya yang sekarang kita dapati di tahapan ini, kita menemukan ada beberapa temuan kita, petugas pemutahiran daftar pemilih itu melakukan coklit itu tidak menggunakan APD atau tidak pakai masker. Sementara dalam ketentuan harus menggunakan masker gitu ya. Kemudian ada juga yang tidak tempel stiker. Nah, itu juga kita dapati ada PPDP yang tempel stiker tapi tidak mencoret gitu sisa kolom yang tidak ada namanya. Itu juga kan semestinya dicoret semestinya. Nah, itu temuan-temuan kita di tahapan coklit. Masih ada ya Mbak? Masih ada. Setelah itu begitu kita melakukan deteksi terhadap potensi-potensi rawan itu, baru kemudian kita menentukan strategi pengawasan kita akan seperti apa. Nah, strategi kita itu tentu kita melakukan pengawasan secara langsung. Ini yang coklit ini ya, kita melakukan pengawasan langsung. Kemudian juga terhadap wilayah-wilayah yang tidak bisa terawasi secara langsung karena jumlah PPDP dengan jumlah pengawas pemilu itu berbeda. Lebih banyak PPDP tentu tidak mungkin bisa terawasi. Maka kita bisa melakukan uji petik. Kita bisa melakukan uji sampling begitu ya, beberapa nanti kita akan uji apakah betul PPDP itu melakukan coklit dengan benar atau tidak. Itu contoh ketika kita menghadapi tahapan coklit ya. Itu ininya bagaimana kita melakukan fungsi-fungsi pengawasan. Nah, setelah itu kalau ada pelanggaran yang terjadi, yang tadi nggak pakai masker misalnya, atau PPDP coklit nggak tempel stiker, maka kita melakukan proses penanganan pelanggaran. Itu masuk kategori pelanggaran administrasi, pelanggaran terhadap prosedur pelaksanaan tahapan. Jadi kita berikan saran perbaikan kepada teman-teman KPU atau PPDP yang ada di lapangan. Kemudian diberi saran perbaikan, dilakukan oleh PPDP, ya sudah clear, lanjut lagi. Sejauh ini hanya itu aja Mbak atau ada banyak lain? Kan itu contoh tadi di tahapan coklit ya, masih banyak tahapan-tahapan lainnya. Nanti di tahapan pencalonan misalnya potensi mahar politik. Betul. Ya, kemudian penggunaan ijazah palsu misalnya. Mbak dulu ada, mudah-mudahan ini nggak ada. Jangan sampai. Dulu ada, mudah-mudahan sekarang nggak ada. Iya. Terus juga potensi nih di Kota Bandar Lampung ini kan ada calon perseorangan nih. Ini sedang verifikasi faktual dukungan perbaikan. Nah, ini juga potensi masalah ini nanti kalau sampai dukungan yang diverifikasi itu tidak memenuhi syarat, kan otomatis tidak bisa mendaftar sebagai calon. Ini kan potensi masalah nanti. Nah, tergantung apakah pasangan calon ini bisa memenuhi atau tidak. Kemudian di tahapan pencalonan ini juga
ada kemungkinan nanti ada rekomendasi ganda dari partai politik. Misalnya PDIP memberikan rekomendasi kepada 2 orang, atau Golkar memberikan rekomendasi kepada 3 orang misalnya. Itu juga sangat mungkin terjadi. Mbak, cerita sedikit deh, ya banyak nggak apa-apa Mbak. Manis pahitnya. Mau banyak atau mau sedikit? Mau panjang atau mau pendek? Nggak apa-apa Mbak. Monggo kerso. Nih Mbak, Saya pahit minum manis. dulu boleh ya, Monggo, Nana monggo. ya? Pahit manisnya Mbak Howir sendiri menjadi ketua Bawaslu Provinsi Lampung nih Mbak. Kan salah satu lembaga pemilu di Provinsi Lampung. Mungkin bisa di-sharingkan teman-teman kan. Mau yang hari pahitnya ini. dulu atau manisnya dulu? Pahitnya dulu Mbak. Kita mulai dari yang pahit-pahit dulu ya. Oke Mbak, nanti abis itu manis-manis. Biasanya kan ya berakit-rakit dulu bersenang-senang Nah, kemudian betul. ya. Pahitnya apa ya? Kita ini ada di lembaga politik. Betul. Kita berhadapan dengan banyak kepentingan. Kita berhadapan dengan beraneka macam ragam karakter orang. Dan tidak semuanya memang bisa menyukai kita. Betul. Tidak semua bisa memahami apa yang kita lakukan. Nah, tentu itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya, perempuan. Nah, itu loh Mbak yang Muda. saya garis bawahi. Perempuan muda. Ya. Kemudian ada di dunia di lembaga politik, dan itu ada di posisi yang cukup strategis gitu ya, karena untuk level provinsi kan saya menduduki posisi yang sebagai ketua Betul. Bawaslu Provinsi Lampung. Ada Bawaslu Kabupaten, ada Panwascam, ada pengawas kelurahan dan seterusnya yang kemudian harus saya pimpin gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi saya, bagaimana menjadi pemimpin agar bisa mengayomi seluruhnya, bisa memberikan ketenangan bagi pengawas-pengawas yang sedang melaksanakan tugas, yang berhadapan langsung dengan kepentingan-kepentingan di lapangan, yang berteman langsung dengan beraneka macam kepentingan gitu ya, yang tentu juga butuh strategi, Betul. butuh seni untuk bisa bagaimana menjadi pemimpin yang bisa menjadi sandaran bagi semuanya. Tetapi juga tentu pahit-pahit lainnya itu ya, namanya juga perempuan gitu kan. Kadang-kadang mesti pulang malam. Betul. Kadang-kadang juga saya ini selalu saja, misalnya saya sudah menikah, tapi selalu ada pertanyaan kapan punya anak gitu kan. Aduh, sibuk ngurusin pilkada sih, sibuk ngurusin pemilu sih gitu. Nah, itu kan sesuatu yang pahit nih menurutku. Benar, Siapa juga perempuan yang nggak pengen punya anak gitu kan. Pasti pengen dong, saya juga pengen. Ini jadi curcol gue. Nah, itu pahitnya, maksudnya selalu dikaitkan gitu. Itu kan soal rezeki ya, menurut saya itu soal rezeki dari awal. Tapi selalu kemudian orang mengaitkan, kamu terlalu sibuk dengan karir kamu begitu. Kamu kan perempuan. Ya, itu sisi-sisi pahitnya ketika saat ini aku ada di lembaga ini. Kemudian juga intimidasi secara langsung maupun tidak langsung ya, ketika kita sedang pada tahapan yang cukup dinamis, yang itu mengharuskan kita kemudian teruji nih. Kamu bisa nggak nih gitu, tetap tegak lurus atau kamu mau belok-belok nih gitu kan. Nah, itu pahit-pahitnya di pengawas pemilu. Belum lagi apa yang dihasilkan atau apa yang kita putuskan. Betul. Ketika kita menangani pelanggaran itu pasti hasilnya dua, menyenangkan dan tidak menyenangkan. Menyenangkan bagi kelompok yang kemudian merasa diuntungkan atas keputusan kita, tidak menyenangkan bagi kelompok yang tidak diuntungkan oleh keputusan kita. Meskipun sebenarnya kita memutuskan kan bukan untuk kelompok A, bukan untuk kelompok B. Betul. Tapi hasilnya pasti dua itu. Nah, itu yang senantiasa mesti kita sikapi dengan bijak begitu, ketika kemudian ada serangan-serangan baik secara pribadi maupun secara lembaga yang harus kita hadapi. Bagaimana caci maki di media sosial ya, itu paling pahit-pahitnya gitu. Misalnya saya di demo selama 14 hari berturut-turut gitu kan. Ya
Tapi itu sih menurutku juga bukan pahit-pahit banget sih, karena aku jadi punya pengalaman ya. Kalau tidak seperti itu juga apa, karakter ini tidak semakin kuat gitu. Karena dengan adanya hantaman-hantaman itu kan menjadikan pribadi yang lebih kuat lagi. Malah justru semakin kokoh ya, Mbak ya. Aku kan jadi bisa tetap berdiri tegak gitu. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Mbak Hoir. Luar biasa sekali. Kita bisa tersenyum bersama Nana di malam hari ini. Ya, harus, Mbak. Di channel YouTube-nya SBL. Dan itu apa namanya, pahit tapi juga manisnya. Kalau manis-manisnya apa ya? Aku punya kesempatan untuk banyak belajar. Betul. Punya kesempatan untuk bisa memahami banyak orang. Betul. Punya kesempatan untuk menguji diri, kemampuan untuk bisa memanage gitu ya. Di usia yang muda, perempuan, kemudian harus mengelola sebuah lembaga besar, lembaga politik yang ya tadi ya banyak intrik, banyak intimidasi dan seterusnya, karena banyak kepentingan yang ada di sekitaran ini. Maka kemudian dengan kesempatan yang ada ini, saya jadi punya kesempatan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih kuat. Betul. Menjadi perempuan yang mudah-mudahan bisa memberi inspirasi bagi perempuan-perempuan yang lain untuk bisa menjadi diri sendiri. Perempuan-perempuan yang berani untuk menginternalisasi kemampuan yang ada di kita, kemudian bisa ditransformasikan, bisa materialkan dalam gerak nyata begitu. Bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu yang terpenting. Luar biasa. Mbak. Wah, jadi menggebu-gebu begitu ya. Aku jadi tambah semangat nih Mbak. Nih Mbak, berbicara terkait persiapan peserta nih Mbak. Saran Mbak Hoir sendiri selaku Ketua Bawaslu Provinsi Lampung kepada peserta pemilu dan pemilih agar perjalanan demokrasi di Provinsi Lampung ini harus dan semakin berkualitas. Ya, jadi Pilkada 2020 ini kita laksanakan di tengah pandemi COVID-19. Semua masyarakat itu punya problemnya masing-masing. Ada yang berdampak langsung, hampir semuanya kena dampak langsung dari adanya COVID-19. Dan tentu dengan seperti itu, maka Pilkada ini menjadi ruang bagi kita untuk bersama-sama ini bergandeng tangan, bergotong royong, bukan hanya penyelenggara pemilu, tapi seluruh masyarakat untuk bisa menjaga kualitas demokrasi. Bagi peserta pemilu bagaimana tetap taat terhadap aturan-aturan. Bagi pemilih juga menyadari bahwa peran kita sebagai pemilih itu bukan hanya pada 9 Desember mencoblos, tapi juga sejak dini ini sudah aware terhadap tahapan-tahapan, sudah mulai peduli. Anak-anak muda, generasi muda juga harus bersama-sama menjadi influence untuk adanya pilkada yang bersih, pilkada yang jurdil, pilkada yang berintegritas, sehingga kita bisa menitipkan mimpi-mimpi kita ke depan kepada para calon-calon kepala daerah ini. Saya pikir itu saja. Mbak, closing statement nih Mbak, nanti kan bisa saran yang paling spesifik untuk pemerintah sendiri, untuk peserta sendiri atau yang lainnya, sekalian closing statement. Closing statementnya terima kasih untuk Suara Bumi Lampung yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbincang bersama Nana yang cantik, luar biasa. Juga perempuan muda yang bertalenta. Mudah-mudahan ke depan juga segera ada di ruang-ruang publik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga Suara Bumi Lampung ini nanti bisa menjadi corong untuk menyebarkan informasi-informasi pemilu, informasi-informasi pilkada yang menyehatkan bagi masyarakat. Ini menjadi nutrisi nih bagi kita semua, generasi muda. Nggak hanya generasi muda saya pikir, tapi para penikmat media daring
Ini kan salah satu terobosan yang luar biasa yang dilakukan oleh SBL di tengah pandemi COVID, menggunakan metode ini untuk bisa tetap berkomunikasi, tetap bisa memberikan ruang kepada masyarakat mengerti. Banyak tema kan saya ikuti loh SBL. Ada kemarin soal sampah ya kan. Waktu itu soal seni atau apa itu. Aku ikutin SBL ini, sudah subscribe dari beberapa hari yang lalu. Jadi kita berharap partisipasi masyarakat pada Pilkada 2020 bisa lebih baik lagi. Kemudian pemerintah daerah tidak melakukan tindakan-tindakan yang kemudian berpotensi terhadap penyalahgunaan wewenang. Kemudian semua bakal pasangan calon bisa tertib, bisa taat kepada aturan-aturan pemilihan, dan kepada penyelenggara pemilu, baik itu Bawaslu, baik itu KPU, taat terhadap azas penyelenggara pemilu. Terakhir, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Luar biasa sekali rekan-rekan SBL. Alhamdulillah acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar, dan semoga rekan-rekan SBL yang ada di rumah bisa menyerap informasi dan bisa belajar bareng tentunya untuk next persiapan Pilkada 2020 tentunya. Terkait tema yakni menjaga kualitas demokrasi dalam Pilkada 2020, mari menjadi rakyat yang cerdas untuk memilih para pemimpin yang cerdas dan tentunya bisa memimpin. Sekian dari saya, Nana Ratnasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe channel YouTube-nya Suara Bumi Lampung ya.